I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ada kamera. Halo guys, perkenalkan saya Rama Fahri dengan NIM 423-11-21-033. Dan di sini saya tidak sendirian, ada teman saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Yulis Kristiani Sinaga dengan NIM 4233-121-001. Satu lagi. Hai, nama saya Anita dengan NIM 4232-42-1010. Dan yang terakhir. Halo, perkenalkan saya Triska Marta Olivia dengan NIM 4231-12-1031. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah video yang mana ini adalah sebuah proyek dari Program Idea yang telah kami kembangkan melalui kegiatan yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Indonesia berkembang dengan teknologi yang begitu canggih, menjadikan semua aspek dalam kehidupan ini juga ikut berkembang. Nah, hal ini menjadikan pelajar lebih mengerti akan hakikat pendidikan untuk menjadikan mereka menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Meskipun suatu individu telah melewati masa-masa sebelumnya, tapi puncaknya terjadi pada masa remaja, yang mana pada masa remaja lalu akan beranjak menjadi dewasa, yang mana pada suatu kepribadian individu bisa disebut relatif tetap. Masa remaja merupakan masa dari umur manusia yang paling banyak mengalami perubahan, sehingga hal itu membawa mereka dari masa kanak-kanak menuju masa yang lebih dewasa. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja meliputi jasmani, rohani, pikiran, perasaan, serta sosial. Dalam tahap perkembangan manusia, maka masa remaja merupakan masa yang paling progresif. Perkembangan moral, nilai, dan sikap ataupun tingkah laku dapat berkembang dengan pesat pada masa remaja. Dapat dikatakan bahwa pada masa remaja ini menjadi penentu bagi perkembangan hak tersebut. Kita masuk pada pembahasan pengertian perkembangan. Berarti masalah perkembangan seringkali tidak dapat dilepaskan dari masalah pertumbuhan. Keduanya memang memiliki kesamaan dan ada hubungannya. Suatu pertumbuhan pada akhirnya akan selesai, semua organisme mencapai fisik murni, namun perkembangan berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Dengan demikian, maka perkembangan adalah suatu proses terjadinya perubahan-perubahan psikologis, sifat-sifat khas, secara terus-menerus menuju ke suatu arah, yaitu organisasi atau struktur tingkah laku pada tingkat integrasi yang lebih tinggi melalui proses belajar. Kedua, kepribadian. Mendefinisikan kepribadian sebenarnya bukan hal yang mudah, karena kepribadian merupakan suatu hal yang abstrak. Kepribadian adalah dinamis dari sistem fisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian itu suatu organisasi yang unik atau khas pada setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan sehingga menjadi penentu atau pengaruh tingkah laku. Perkembangan manusia dalam psikoanalitik merupakan suatu gambaran yang sangat teliti dari proses perkembangan psikososial dan psikoseksual, mulai dari lahir sampai dewasa. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Para pakar ilmu jiwa mengatakan bahwa aspek-aspek kepribadian manusia terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama, aspek kejasmanian. Aspek kejasmanian meliputi tingkah laku luar manusia yang mudah nampak dan ketahuan dari luar. Lalu yang kedua, terdapat aspek kejiwaan. Aspek kejiwaan sendiri meliputi aspek-aspek yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat ketahuan dari luar. Lalu yang ketiga, terdapat aspek kerohanian yang luhur. Aspek kerohanian yang luhur meliputi aspek-aspek kejiwaan yang bersifat lebih abstrak. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Yang pertama, pembawaan atau hereditas. Pembawaan ialah sesuatu yang telah dibawa anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan.
Faktor lingkungan yang ikut mempengaruhi terbentuknya kepribadian terdiri dari lingkungan bersifat sosial dan lingkungan fisik. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan sosial ialah lingkungan yang terdiri dari sekelompok individu atau grup. Interaksi antara individu tersebut menimbulkan proses sosial dan proses ini mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan pribadi seseorang. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak selain individu dan benda-benda kebudayaan antara lain keadaan geografis dan klimatologis. Faktor yang ketiga yaitu citra diri atau self-concept. Nah, faktor yang tidak kalah penting dalam memahami perkembangan kepribadian anak ialah self-concept atau yang kita kenal dengan citra diri, yaitu kehidupan kejiwaan yang terdiri atas perasaan, sikap pandang, penilaian, dan anggapan yang semuanya akan terpengaruh dalam keputusan tindakan sehari-hari.